Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, tempo hari saya diberi kesempatan untuk memberikan materi lewat Zoom oleh PDM Kabupaten Jember. Tema yang dibahas menuju khusyuk sosial. Saya ingin sampaikan poin-poin besarnya bahwa seseorang beribadah itu bukan selesai pada ibadahnya, tapi harus membekas pada perilakunya. Apapun ibadahnya itu, sholat, puasa, zakat terutama juga, dan ibadah yang lain yang tertera dalam rukun Islam tidak sekedar selesai pada ibadah itu, tetapi harus dibawa pada perilaku seseorang. Saya pernah menulis sebuah buku yang judulnya Andaikan atau Jika Bekerja Seperti Sholat. Jika bekerja seperti sholat, maka pekerjaannya itu luar biasa, berdimensi ukhrawi dan berdimensi duniawi. Sholat bukan sekedar khusyuk di dalam sholat, tetapi ada khusyuk di luar sholat. Maka pakar menyatakan, mengistilahkan khusyuk intrinsik dan khusyuk ekstrinsik. Khusyuk intrinsik itu adalah khusyuk yang di dalam sholat itu. Bagaimana kita mulai takbir sampai salam ingat kepada Allah. Bagaimana kita membaca bacaannya itu, memahami maknanya. Ada penghayatan di dalamnya. Ada ta'adim, mengagungkan Allah. Ada raja, ada harapan-harapan ingin ketemu dengan Allah. Ada khauf, perasaan takut. Itu khusyuk di dalam sholat, disebut dengan khusyuk intrinsik. Ada khusyuk di luar sholat yang disebut dengan khusyuk ekstrinsik, yaitu wujud dari bacaan sholat dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Orang yang menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka perilakunya akan membesarkan Allah, tidak mengecilkan Allah. Dia yakin seyakin-yakinnya begitu Allah hidupkan kita di dunia, maka rizki Allah cukupi. Sehingga kita berdoanya kepada Allah, berterima kasihnya kepada Allah, dan kita merasa dihidupi, dicukupi, dimatikan, dan besok diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Menyebut Allahu Akbar, bergetar hati kita karena pemahamannya sudah lintas dari kehidupan ini, bukan sekedar pada sholatnya, tapi juga di luar sholatnya kita mengakbarkan Allah. Maka di dalam surat Al-Mu'minun Allah menegaskan, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh untung orang beriman itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk intrinsik bisa kita raih, sekaligus khusyuk ekstrinsik harus kita capai. Maka di dalam mengawali sholat kita harus melakukan sebuah perencanaan, program yang mantap, itu yang disebut dengan niat. Orang sholat harus ada niat yang lurus, ingin menghadap ridho Allah, mendapatkan ridhonya. Orang sholat harus ada menata perencanaan dalam hidupnya, bahwa dia akan mewujudkan pesan-pesan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Baru setelah niat ditata dengan baik, hati lurus menghadap kepada Allah, lisan kita menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir pertama disebut dengan takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan segala hubungan selain kepada Allah. Maka orang yang sholat hendaknya putus hubungan dengan selain Allah. Tapi kenyataannya orang sholat masih saja melakukan hubungan dengan selain Allah dalam sholatnya, sehingga sholatnya kadang-kadang jumlah rakaat lupa. Sholat tapi tidak ingat kepada Allah. Sholat tidak ingin mewujudkan pesan-pesan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, karena tidak ada penghayatan di dalam sholatnya. Dan dia tidak melakukan takbiratul ihram secara benar, artinya tidak
memutus hubungan selain kepada Allah dalam sholatnya. Dia ingat segala sesuatu sehingga sholatnya kemudian tinggal sekian persennya yang ingat kepada Allah. Maka kita harus terus berlatih dan berlatih menghayati takbiratul ihram, mengharamkan segala hubungan selain kepada Allahu Akbar, kepada Allah yang besar itu. Orang yang takbiratul ihramnya mantap, dia akan merasakan kehadiran Allah dalam jiwanya. Dia akan merasa bahwa dirinya sedang menghadap kepada Allah, dan dia sedang merasakan dalam sebuah keyakinannya bahwa Allah melihat dirinya dalam sholat itu, sehingga pikirannya fokus, pikirannya tertuju kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takbiratul ihram. Maka kemudian kita akan melakukan dialog kecil dengan Allah. Pernyataan-pernyataan dari doa iftitah kita, atau pernyataan-pernyataan bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kemudian dilanjut dengan suratul Fatihah. Kita berdialog langsung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berdialog dengan langsung dengan Allah, kita menyatakan menyembah hanya kepada Allah dan memintanya hanya kepada Allah juga tentang segala sesuatu. Orang yang berdialog dengan Allah kemudian akan membekas pada perilaku sehari-harinya bahwa mohonnya kepada Allah itu total. Ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Sehingga orang yang sholat dialog dengan Allah, ketika berdoa, doanya sungguh-sungguh, karena dia yakin Allah mendengar, dia yakin Allah mengabulkan doa-doanya. Begitu seterusnya, kita akan terus melakukan hal yang terbaik, sehingga takbiratul ihram itu merupakan awal dari gerakan sholat yang pertama kali kita lakukan, dan nantinya selesai kita akan salam dalam sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pesan dalam sholat yang harus kita wujudkan dalam perilaku kehidupan kita. Assalam, damai, rukun, tenang, penuh kebersamaan, saling menghargai, saling mendoakan. Warahmah, kasih sayang, yang tua kasih sayang kepada yang muda hormat dan ta'zim kepada yang lebih tua. Babarokah, keberkahan hidup, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidup kita. Orang yang sholat maka kebaikannya akan terus bertambah-tambah. Keluarga seorang yang ahli sholat, dalam keluarganya akan terus bertambah kebaikannya. Keluarga atau suami yang ahli sholat, suaminya akan membawa keberkahan dalam hidupnya, dan keluarganya akan merasakan keberkahan dari kehadiran seorang suami. Artinya suami yang terus menambah-nambah kebaikan di rumahnya. Istri yang barokah, ahli sholat adalah mereka yang menambah kebaikan menuju kesempurnaan hidup keagamaan di rumah tangga itu. Begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mengandung pelajaran yang sangat berharga dan besar sekali pengaruhnya bagi kehidupan seseorang, sehingga sholat yang kelihatannya biasa, gerakan-gerakan biasa itu di dalamnya menyangkut pesan-pesan yang luar biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, yang paling penting adalah bagaimana kita menghayati gerakan sholat kita. Gerakan sholat itu setidaknya ada 4 hal. Pertama, berdiri tegak, kemudian ruku, sujud, kemudian salam. Berdiri tegak, Allahu Akbar, masih muda, iya, gagah, sehat, terengginas, masih kuat, tidak sakit-sakitan karena masih muda, tenaga masih prima, bekerja apapun kuat, masih prima, Allahu Akbar. Tetapi usia muda itu tidak selamanya. Nanti usia kita akan ruku, subhana rabbil azim, maha suci Allah yang maha tinggi, maha agung. Posisi ruku sudah mulai menua, kita agungkan Allah dalam hidup kita. Dan nantinya kemudian kita akan sujud, subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita sucikan Allah dan kita tinggikan Allah, sementara posisi kita rendahkan serendah-rendahnya. Bahkan wajah kita yang terhormat ini diletakkan di tempat yang kita injak-injak, di tanah yang kita injak-injak, seraya kita menyebut maha suci Allah yang maha tinggi. Posisi tubuh kita rendahkan. Dan seterusnya gerakan sholat seperti itu. Baru salam kehidupan, kita berangkat menuju peristirahatan terakhir. Sholat telah menanamkan sebuah nilai penyemangat buat hidup kita,
Sehingga assalamualaikum itu adalah bukan akhir dari kehidupan kita, bukan akhir dari salat kita. Justru awal kita melakukan yang terbaik untuk mewujudkan pesan-pesan salat yang dibaca mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu. Marilah kita hayati salat yang kita lakukan secara rutin, jangan sampai menjadi rutinitas. Mari kita hayati bacaan-bacaan salat sehingga kita ada bekas yang sangat mendalam, bukan sekedar menghafalkan bacaan-bacaan salat. Begitu seterusnya sehingga salat itu akan melahirkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Insyaallah kita bisa lakukan itu dengan sebaik-baiknya sepanjang kita ikhlas dan khusyuk dalam salat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.